Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa pagi hari ini. Temanya adalah mengapa cinta bisa berubah. Kenapa yo? Ayo, kenapa? Karena tadi dijelasin ya sebelumnya, kita masih mau lanjut. Tapi sebelumnya saya mau ngajak dulu nih. Ada sebuah video tayangan yang so sweet banget ya. So sweet. Ini sempat viral, kakek dan nenek ini dia merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-53. Ini udah emas ini, 53 tahun ini dia tayangannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa kayak gitu. 53. Saya ke-23. 25. Yang ketiga, Sat. Nggak maju-maju 10 terus. Ini Masya Allah. Terima kasih banyak buat semua guru-guru kita, buat jamaah Islam Itu Indah ya, yang selalu setia sama pasangannya. Amin. Nah ini Masya Allah, mudah-mudahan kita ini bisa mencontoh tadi pasangan ya, yang keluarganya tuh bukan cuma hanya sehidup tapi sesurga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang gini Ustaz Syam, kita lanjut nih. Tadi pertanyaan sebelum iklan nih ya. Ada pertanyaan permasalahan terjadi sama pasangan kalau udah mengaku belak-belakan, udah nggak ada lagi rasa cinta katanya. Apakah ini sebenarnya udah termasuk dalam bentuk talak dalam Islam? Dan apakah solusi yang harus dilakukan nih ketika pasangan sudah mengaku salah satunya tidak punya rasa cinta lagi? Mohon izin penjelasannya. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Ustaz Lulung, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ceritakan dua orang tadi. Ada seorang Barirah, kemudian ada seorang Jamilah. Ada seorang lagi bernama Habibah binti Sahal. Jadi orang inilah yang disebutkan bahwasanya beliau inilah seorang wanita yang pertama kali terjadi yang namanya khulu. Karena beliau datang kepada baginda Nabi SAW, ada dua versi riwayat. Yang pertama mengatakan dia datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah berubah perasaannya dan tidak cinta lagi terhadap suami saya. Kata Nabi SAW, apa yang membuatmu tidak cinta? Ya saya tidak suka dengan perangainya meskipun dia adalah seorang yang mungkin kelihatannya ahli ibadah. Ada sesuatu yang tidak saya senangi darinya. Maka Nabi SAW menyarankan untuk dia bertahan dengan rumah tangganya. Tapi orang ini mengatakan, maksudnya saya tidak sanggup lagi dengannya ya Rasulullah. Lalu ternyata keesokan harinya ada riwayat yang mengatakan bahwasanya dia datang kepada Ibunda Aisyah dalam keadaan wajahnya yang lebam. Ternyata seorang suaminya telah memukulnya, subhanallah. Jadi terjadi KDRT di dalam rumah tangganya. Maka Nabi SAW pun memanggil daripada suami tersebut dengan mengatakan, maukah engkau mengembalikan daripada mahar yang diberikan kepada suamimu? Lalu dikembalikan. Lalu suami tersebut mengatakan, apakah ini adalah bentuk daripada penyelesaiannya Rasulullah? Maka dipisahkan di antara mereka berdua. Jadi Nabi SAW memberikan izin untuk perpisahan karena perasaan yang tidak lagi sama serta terjadi efek karena perasaan yang tak lagi sama itu. Misalnya seorang wanita tadi datang kepada Nabi, saya ingin pisah karena setiap kali saya memandangnya saya ingin mendurhakainya. Berarti ada efeknya, subhanallah. Jadi kalau yang dikatakan berubah perasaannya, lalu ada efeknya terhadap agamanya, ada efeknya terhadap fisiknya. Misal ada suami tidak cinta lagi kepada istrinya, karena tidak cintanya tiap hari dia mukulin, karena tidak cintanya dia pengen bunuh istrinya. Maka tidak bisa juga kita mengatakan udah sabar, bertahan aja, bertahan dipukulin. Wah, tidak bisa juga, kasihan dia, bisa mati dia dalam rumah tangganya. Maka Nabi melihat efek setelah dia tidak cintanya ini, barulah diizinkan oleh Nabi SAW untuk berpisah. Yang kedua, ya kalau misalnya perubahan rasa cinta tadi lalu dia katakan dengan belak-belakan, ditanyakan kembali introspeksi. Kalau Allah bisa mempertemukan seseorang yang awalnya tidak kenal, berarti Allah juga bisa mempertahankan rumah tangga tersebut. Bisa jadi orang yang tidak memiliki lagi rasa cinta terhadap pasangannya karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mempertemukan yang tidak kenal. Tapi kalau ditanyakan apakah otomatis jatuh talak? Tidak otomatis jatuh talak selama tidak ada ucapan talak daripada suaminya atau tidak ada ketukan sidang daripada persidangan daripada hakim ketika istrinya yang meminta cerai. Wallahu taala. Masya Allah. Jadi suami istri ini berat Ustaz Lulung ya. Berat banget. Ada orang cantik tapi bau. Ya. Ganteng tapi bau. Itu juga bisa bikin rumah tangganya bubar. Iya. Hati-hati Atau diajak ya. ngomong gak nyambung. Iya. Nah, sekarang gitu. terus gimana kalau seandainya cinta ternyata pasangan ini cintanya berubah dikarenakan fitnah. Fitnah orang-orang terdekat. Bisa itu ada iparnya, bisa itu mertuanya, bisa itu justru orang tuanya sendiri. Nah ini bagaimana Ustaz Lulung kalau kayak gitu? Ya kalau seperti ini, kalau kita menuju kepada Al-Quran, yang namanya rumah tangga, siapa sih yang nggak ada percekcokan ya nggak sih? Benar. Pasti jika terjadi sikoko bainahuma, jika terjadi percekcokan antara keduanya dalam surat An-Nisa 35, maka kita nggak bisa langsung ikut campur. Ya udah, cerai aja, berpisah aja, nggak bisa sebagai orang tua. Malah harusnya apa di sini?
Maka kita yurida islaha, kita menginginkan islah bagi keduanya. Dengan cara apa? Kirimkan hakama min ahli, hakama min ahliha. Cari orang yang bijaksana dari keluarga laki, keluarga perempuan. Misalnya saya cekcok sama Pak Yudi nih. Keluarga Pak Yudi datang, keluarga saya datang. Omongin. Udah pernah? Udah pernah. Kayak gitu? Pernah saya seperti itu. Datang keluarganya. Kan kita ngomongin dalam artian kalau Kan pernah punya pengalaman, kalau pernah. pernah ada, Iya. baru Masya Allah. diomongin kenapa ini kan. Jadi jangan pernah menjadi satu fitnah. Bener. Yang kedua tabayun. Itu kan baru kata anaknya. Misalnya saya ngadu sama ibu saya, gara-gara kan baru apa? kata saya. Kepo. Itu gara-gara apa waktu Ya itu? kan? Ya gara-gara apa ya? Gara-gara sih. Istrinya berarti jadi gara-gara. Iya kan? Terus atau Pak Yudi cerita ke orang tuanya atau ke saudaranya, pasti kan kalau dia tabayun itu kan dari versi kamu Pak Yudi. Itu kan versi kamu Lulung. Itu kan versi keduanya dikumpulin. Hakam min ahli, hakam min ahli. Jadi tidak menghakimi. Tapi di sini kalau emang perempuannya udah nusus, memang udah yang namanya nggak bisa diatur, kemudian dinasihati, ya kan, bisa ranjang, kemudian dia berubah menjadi baik, maka falata bagu alaihinna sabila, jangan cari-cari kesalahan. Jadi kalau udah terjadi hal seperti tadi, udah perbaikan, jangan cari-cari. Ini nggak jadi kesalahan, malah orang tuanya mungkin yang mencari gara-gara. Maka kita cari hakim Masya yang lebih Allah. adil, Benar. lebih didengar. Kadang-kadang orang tua nggak dengar kita. Iya. Ini kayaknya dia Setuju. punya guru nih, idolanya siapa nih? Ustadz Maulana. Iya. Panggil Ustadz Maulana. Ustadz, Nggak tahu dia lebih bermasalah. Ibu saya idolanya Ustadz. Jadi kalau Ustadz ngomong pasti dengerin. Jadi kita cari idolanya orang tua kita itu siapa. Gitu mendingan. Karena Masya pakai Allah. ilmu lagi, jangan pakai emosi. Insya Allah semua rumah tangga para pemirsa nih yang mungkin ada konflik, semoga kita doakan menjadi sakinah mawaddah warahmah lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sweet apa ya namanya? Sweet baby. Oh, iya. Sweet baby. Tapi yang namanya pernikahan nih buat jamaah Islam Indah yang di rumah ya, Masya Allah, nggak ada tuh orang pernikahan tuh mulus-mulus Nggak itu nggak ada. ada. Pasti kadang-kadang ada cekcoknya, kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Bukan jadi sering-sering. Kalau Iya, sering-sering ini bahaya. Kalau kadang-kadang itu udah biasa. Biasa. Tapi kalau sampai sering-sering, ini cari permasalahannya di mana, siapa yang bikin sering ini. Nah Siapa sekarang coba kita lanjut lagi nih. Oh, iya, iya, Ustaz Maulana iya. izin Ustaz. Kita lanjut pembahasan yang berikutnya. Apakah balasannya bagi para pasangan ya yang mampu bersabar, bahkan mau mempertahankan rumah tangganya walaupun nih Walaupun pasangannya itu telah berkali-kali diriku mengkhianatinya. Nah ini apa balasannya Ustaz? Mau di sini. Ketawa sih Ustaz. Walaupun diriku tak Pertanyaan yang bersayap. sulit. Iya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Sam dan Bunda Lulung. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak. Pelajaran hari ini banyak banget yang disampaikan Bunda Lulung. Sampai masuk curhat. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kepada, sekali lagi, saya acungkan jempol orang yang bisa menjaga rumah tangganya. Ibadah terlama adalah menikah. Sekali lagi, ibadah terlama adalah menikah. Selama orang menikah, selama itu dia berada dalam lingkup ibadah. Masya Allah, amin. Itu luar biasa ibadahnya. Bahkan ibadahnya, sholatnya berlipat-lipat kali lipat Amin. dibandingkan orang yang tidak punya pasangan. Amin. Ya Allah, amin. Nggak Amin. punya pasangan ya. Iya. Iya. Catet. Karena, mohon maaf, saya langsung katakan, ketika orang mampu menjaga rumah tangganya, maka mendapatkan pahala. Ini nih, pahala kesabaran 3 kali lipat. Oh, hebat ya. Dia sudah diselingkuh, dia tapi tetap memaafkan. Maka dia mendapatkan 3 kali pahala kesabaran. Pahala kesabaran karena ketaatan, pahala sabar karena menjauhi larangan, dan pahala kesabaran karena lagi diuji kesabarannya. Diuji kesabarannya. Ketika diselingkuhin dan sebagainya, dia langsung berkata dia dekat kepada Allah. Bukan menjauh dari Allah. Yang kedua, faedahnya, kemuliaannya, balasannya, keuntungannya, hadiahnya bagi orang yang bisa bersabar atas pasangannya. Kalau dia laki-laki, maka pahalanya Nabi Ayub. Kalau dia perempuan, pahalanya Ratu Asia. Kalau laki-laki ini mempertahankan rumah tangganya, pahalanya seperti ibadahnya Nabi Ayub. Kalau dia perempuan, maka pahalanya seperti ibadah Ratu Asia. Siapa itu? Istrinya Fir'aun. Dan alhamdulillah, ketika orang menjaga rumah tangganya, kalau dia laki-laki, maka seutama-utama kebaikan. Dan kalau dia perempuan, dipersilahkan memilih pintu surga mana dia mau. Masya Allah, Hebat ya. tabarakallah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Jadi memang
ya pasti balasannya Karena yang luar silaturahmi yang biasa, dijaga. ya Allah. Bener. Jadi ya kalau bisa jangan sampai ya bermasalah ya rumah Tahu nggak tangganya. kalau orang cerai? Bisa jadi silaturahminya terputus. Bener. Dan satu sama lain saling menjelekkan, nauzubillah min zalik. Ya sekarang kita lanjut lagi nih ya. Nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, mungkin ada yang pernah mengalami ya, ternyata nih istrinya nih Ustaz Lulung nih udah habis-habisan nih perawatan, manikur, pedikur, cukur, ya kan semuanya udah. Skincare ya kan. Ternyata suaminya masih lirik-lirik yang lain juga. Masih aja kegoda selingkuh sama yang lain, nauzubillah min zalik. Apa benar nih dalam Islam ini memang wanita ini menjadi fitnah terbesar dalam Islam. Dan bahkan sempat wanita ini dibilang saking besarnya fitnahnya bisa menghancurkan kaum-kaum terdahulu. Nah ini mohon izin nih, bagaimana mungkin ada doanya biar kita nih laki-laki ini ya, biar nggak mudah tergoda dan terkena fitnahnya wanita. Mohon izin penjelasannya, silakan. Mohon izin guru-guruku Ustaz Sam, Ustaz Nomana dan juga Kak Fadli. Siap, Kak Fadli, Ustaz Lulung. tadi Ya. kan bilang tuh ya, wanita itu sebagai seorang istri udah mah perawatan, udah mah skincare. Memang cantik itu ada 3 macam. Oh gitu. Satu. Ada cantik alami, Alami. ada cantik karena perawatan, ada cantik karena filter. Oh kan editan. Oh iya, editan. Jadi ketika udah berusaha untuk cantik, Saya sudah mau merekam ini, Oh, iya. tidak jadi saya rekam. perawatan, ya kan? Karena alami, karena filter. Filternya apa, Pak Ustadz Syam? Apa? Kacamata. Oh dia yang dipakai Ustaz Lulung. Ustaz Lulung kupu-kupu. Baik jamaah, alhamdulillah. Jadi kalau kita ngomongin Filternya masalah pakai cantik, cantik itu bukan dari pandangan mata, tapi dari hati. Biar kita udah skincare kayak apapun, ketika memang seorang pasangan kita emang udah namanya mungkin bosan atau jenuh, dia akan selalu bilang jelek. Dia akan selalu bilang kurang. Padahal ketika dulu dia mungkin baru ta'arufan, yang jelek jadi cakep, yang cakep jadi jelek. Nah itu kalau kebalikan-kebalikan. Maka dari itu kita minta kepada Allah hati yang benar-benar ala dinik, ala to'atik. Hati kita tetap dalam agamamu, tetap dalam ketaatan kepadamu. Karena apa? Memang Quran udah ngomong, hadis udah ngomong, yang namanya godaan wanita lebih dahsyat daripada godaan syaitani rajim. Dalam surat An-Nisa dinyatakan inna kaidah syaitona do'ifa. Sungguhnya godaan setan itu lemah. Tapi dalam surat Yusuf dinyatakan, mohon izin ya guru-guru kami ya, bahwasanya inna kaidah kunna, sungguh godaan-godaan perempuan hai kalian, kunna menunjukkan engkau hai perempuan semuanya, yaitu sangat-sangat azimah, sangat-sangat agung, sangat-sangat dahsyat. Jadi godaan apapun kalau di hati nggak ada cinta, pasti semuanya jadinya nggak bagus. Tapi kalau ada cinta karena Allah, semuanya jelek menjadi indah. Maka kita ini jangan pernah melihat yang haram. Biasa, kenapa yang enak-enak itu, ya kan? Itu Kenapa yang oh, iya. diharamkan. Kenapa yang enak-enak? Gimana sih lagunya jadi gimana sih? Jadi Haramkan. bingung. Kenapa? Padahal mah enak apanya? Nauzubillah min dzalik. Ini kan juga yang halal dan Bisa enak. semua ya? Jadi yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga hati kita diberikan hati yang lurus. Enak. Doa Kenapa sih yang enak-enak? Enggak pakai sih. Kenapa yang enak-enak itu yang diharamkan? dilarang? Oh, dilarang apa diharamkan? Diharamkan. Ya bukan itu lagunya lah ya. Kita kalau jago nyanyi dia penyanyi. Oh, iya. Ya, kan kita bukan penyanyi. Ibu jangan mancing iya, makanya. iya. Iya. Baik, mari kita sama-sama baca doa. Saya juga banyak baca doa karena memang banyak sekali godaan-godaan di luar sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana La tuzigh qulubana. la tuzigh qulubana Ba'da idh hadaitana. ba'da idh hadaitana Wa hab lana min ladunka rahmah. wa hab lana min ladunka rahmah Innaka antal wahhab. innaka antal Ya Allah, wahhab. jangan kau condongkan hati kami pada kesesatan. Karena yang namanya, yang tadi dilihat-lihat itu condongnya kemana? Jangan sampai kita condong ke situ. Dan tolong balikin cinta itu kepada hati kami. Masya Wahab, wahab itu cinta yang sangat indah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ih, Mau keren ikut banget membaca ya. doa. Oh iya, iya. Dia nggak ada pasangannya ya. Iya nggak usah, Bapak nggak usah baca doa juga ini buat kita yang punya pasangan. Kenapa yang enak-enak gimana jadinya? Kita lanjut. Sampai sekarang masih jadi misteri. Terus saya dengerin dulu ya di sosial media ya. Kita lanjut buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Masya Allah ya, waktu kita kembali membacakan pertanyaan yang masuk nih. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dari Instagram Mbak Allah nih. Ustazah maaf, samarkan nama saya. Ya. Oke, sudah alhamdulillah. Saya mengaku pernah berubah rasa cinta kepada suami saya dikarenakan suami saya orangnya pemabuk, penjudi, dan tidak taat kepada Allah. Judi. Lalu saya tertarik dengan seorang hafiz, teman sekolah saya dulu. Dia bilang mau menikahkan saya kalau saya cerai dengan suami. Astagfirullahaladzim. Tapi saya berpikir lagi, kalau tindakan saya ini salah.
atau tidak karena saya mau mencari yang Salah lebih atau baik? tidak? Oh iya ya. Tapi saya berpikir lagi kalau tindakan saya ini salah atau tidak ya, gitu maksudnya ya. Karena saya mau mencari yang lebih baik. Asik. Lalu bagaimana hukumnya ini Ustadz? Kalau saya berselingkuh dan menceraikan suami saya karena suami yang tidak taat. Nah ini Ustadz Syam izin dijawab. Tidak bisa. Nggak Kenapa? bisa. Dia bagaikan orang yang beristinja tapi menggunakan air najis gitu. Oh, nggak Jadi selesai masalah. Iya, dia mau membersihkan suatu masalah tapi dengan masalah baru. Dia ingin terlepas dari seorang pasangan yang bermaksiat dengan cara bermaksiat juga. Subhanallah. Mau selingkuhnya sama kiai, mau selingkuhnya sama ulama, mau selingkuh sama hafiz, sama Tetap selingkuh ya selingkuh. tetap saja berkhianat, tetap saja berdosa. Maka subhanallah, jangan sampai kita membandingkan pasangan kita dengan orang lain meskipun perbandingannya ini adalah perbandingan dengan kesolehannya misalnya. Kalau mau perbandingan kesolehan, perbandingkan diri kita, bukan perbandingkan orang lain. Misal, lihatlah wanita yang lebih soleh sebagai seorang wanita. Jadi jangan lihat suami orang lebih soleh, lalu bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Tapi bandingkan dirinya. Oh solehah banget ya istrinya, saya pengen deh jadi seperti itu. Bukan soleh banget suaminya si itu, kamu begitu dong. Subhanallah, tidak. Tapi diri kita yang membandingkan amal akhirat kita dengan orang lain. Bukan orang lain yang kita bandingkan. Subhanallah. Maka yang pertama jangan sampai ingin menghindari keburukan tapi dengan cara melakukan keburukan. Subhanallah. Dia pengen tertutup daripada pinjaman online misalnya, tapi dengan cara dia meminjam atau dengan cara dia mencuri. Oh subhanallah, maksiat itu dengan maksiat. Maka jangan sampai demikian. Yang kedua, kalaupun ada yang menjanjikan seperti ini, jangan sampai. Kita tidak disuruh menikah cari yang hafid, tidak, cari yang soleh. Ya, karena tidak semua yang mungkin yang menghafal teks Al-Quran itu adalah orang yang soleh, belum tentu. Jadi cari karena agamanya. Jangan sampai kalau ada orang sudah mengatakan seperti itu dari kalimatnya, kalau kau cerai saya nikahi kau. Wah bahaya sekali nih. Jangan percaya dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Bisa jadi itu adalah daripada senjata-senjatanya syaitan untuk memisahkan sebuah pernikahan. Kalau mau cerai karena dia tidak taat agama, silahkan. Ya, kami tidak bisa melarang juga. Karena yang merasakan adalah ibu sendiri, tapi bukan alasan karena ingin menikah dengan laki-laki yang lain. Ini berdosa hukumnya. Naudzubillah. Masya Iya, Allah. karena haram itu menceraikan orang supaya dia nikahi. Benar. Ada yang nanya sama saya. Dia berantem sama suaminya. Terus tiba-tiba dia pengen keluar rumah. Itu kayak gimana? Jangan dijawab deh. Ntar aja ya, yang satu ini. Yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Itu tadi pertanyaannya. Kabur dong deh namanya.